balik lagi. Openingnya harus gitu ya guys. Ya gitu. Ya balik lagi di Motive Myself. Kali ini gue kayak mau bahas soal keresahan para lelaki. Ya tentang ada apa sih di pikiran cewek gitu. Cewek tuh maunya apa sih gitu kan. Biasanya cowok tuh kalau curhat ke gue tuh ujung-ujungnya gitu. Sebenarnya cewek tuh apa sih maunya apa sih gitu. Ya simpel, sebenarnya maunya tuh diperhatiin gitu kan, ya tetap disayang-sayangnya tuh sama gitu kayak awal-awal PDKT gitu. Kadang kalian tuh para cowok tuh aneh gitu, PDKT mah apa juga diberikan gitu kan, sampai nyawa taruhannya. Enggak sih ya, maksudnya kayak manis gitu, mulut lu tuh manis gitu, tapi pas udah pacaran gitu kan, udah jadi gitu, pas udah jadi tuh ya Allah, muji aja udah jarang gitu kan. Yang pas PDKT tuh kayak kepentok dikit, ya ampun sayang sakit gak gitu kan. Pas udah jadian tuh kayak mata tuh dipakai makanya gitu. Cowok kan gitu kadang-kadang. Tapi cowok saya tidak ya, tidak dong, masa gitu, tidak dong. Ya ya gitu, kebanyakan tuh bilang cewek tuh maunya apa, ya maunya diperhatiin yang sama dari awal, kayak waktu awal-awal PDKT gitu. Terus ya di ngertiin, disayang, dilus palanya gitu. Ih, gak peka. Terus kalau marah jangan didiemin anjir. Cewek kalau misalnya udah marah jangan didiemin, bujuk gitu supaya baik lagi. Ini cewek udah marah didiemin pula, katanya sih biar adem gitu. Adem matamu anjir. Malah tambah panas kita ya, kayak udah marah gitu, udah dalam hati nih gondok, lakiannya malah bukan yang bujuk apa kek. Ya walaupun pas ditanya kenapa kita jawab nggak apa-apa tuh ya, tanya terus gitu, gali gitu. Ini malah diem aja, diem ngegame, goblok. Kesel. Kesel. Tidak, nggak boleh kasar, sabar, kita lagi puasa. Ya cewek tuh simpel kayak gitu sih, cuman nggak sesimpel itu juga sih, itu kan kontradiktif, dasar cewek. Ya kadang-kadang tuh yang ada di hati tuh sama yang keluar di mulut tuh beda gitu, sering kali deh, bukan kadang-kadang. Cewek tuh gitu ya, cewek yang gua kenal ya, maksudnya kayak cewek-cewek di circle gua tuh ya emang begitu. Ya termasuk gua gitu juga kadang-kadang kayak gitu. Ya nggak tahu sih di luar sana tuh ada cewek yang belak-belakan, yang di hatinya, apa yang di hatinya terus apa yang diomongin tuh sama gitu, sama terus gitu maksudnya. Ya mungkin ada, cuman setahu gue ya kayak gitu sih. Kebanyakan seringkali tuh cewek nggak bisa ngungkapin secara langsung apa yang ada di hatinya dia gitu. Ya entah karena nggak enak atau karena nggak enak. Sama aja ya anjir. Ya gitu, kayak contoh kecil aja, lapar gitu, misalnya lapar ya, ini sering kali sih kayak ngeliat sih, kalau gue kayaknya ngerasain lapar tuh ya udah nggak usah dibahas panjang-panjang. Ya kalau misalnya sering lihat sih kayak gini, cowoknya misalnya bilang, aku mau beli ketoprak nih sayang gitu, kamu mau gak kalau misalnya mau sekalian gitu.
dengan niat si cowok ini kan kalau misalnya langsung dibeliin 2 kan mubazir nanti kalau nggak kemakan gitu kan, logikanya cowok gitu. Terus ceweknya kayak dalam hatinya gini, pakai nanya anjir udah aja beli 2 gitu, tapi ngomongnya kayak enggak, aku masih kenyang. Terus cowoknya mastiin gitu, yakin nih kalau misalnya nggak mau aku beli 1 doang gitu. Terus ceweknya kayak iya masih kenyang, padahal perutnya udah bunyi gitu kan. Terus cowoknya kayak jadi aku beli 1 ya, nggak usah deh aku beliin aja ya 2 ya gitu, kamu juga makan. Terus ceweknya enggak, orang aku bilang enggak ya enggak, orang masih kenyang gitu. Terus cowoknya oh ya udah ya udah ya udah. Cowok kan kalau udah dinadain tinggi gitu daripada tambah berantem ya kan, mendingan ya udah ya udah ya udah gitu. Terus dalam hati si cewek tuh kayak gondok, lagian pakai nanya, orang kalau mau beliin aja, masa iya nggak gue makan gitu gitu. Gitu cewek tuh biasanya. Terus udah gitu belilah si laki-laki ini ketoprak. Terus pulang ke rumah, ceweknya ngeliat cuman ada 1 bungkus gitu kan. Terus nanti ngomong, kok belinya cuma 1 bungkus? Cowoknya nanti ngomong, lah katanya kamu masih kenyang. Terus pertengkaran dimulai, ceweknya langsung bilang, ya kamu mikir aja, masa iya beli makanan cuma 1, orang ada aku, harusnya beliin juga lah, ngapain pakai nanya lagi. Ya itulah nasib tragis laki-laki ini. Nggak tahu abis itu kayak gimana endingnya. Intinya ya sketsanya kayak gitulah. Ya cewek tuh ya gitu pengennya tuh benar-benar di ngertiin gitu, padahal ya orang kan nggak bisa nerawang apa yang dia rasa ya, nggak bisa nerawang apa yang dia pikirin juga gitu. Ya gimana ya, kita tuh susah ngomongin yang apa-apa dah melintir lidahnya, susah ngomongin apa yang ada di hati gitu, kayak nggak enak aja. Mau contoh gue gitu, gue nih, gue mah nggak kayak gitu, enggak lah. Tapi kadang-kadang kayak gitu sih, kayak maksudnya apa yang ada di hati tuh susah gitu diomongin. Contoh apa ya, kayaknya enggak, kayaknya apa yang di hati gue sama yang di mulut sama. Contoh hmm, kamu hari ini mau makan apa gitu kan. Terus klasik klasik. Terus gak tuh, terus gue ngomong kayak ya terserah aja gitu. Tapi gue di poin ini beneran terserah ya, kayak misalnya kalaupun si cowok ini kalaupun si cowok gue milihin makanan apapun itu bakal gue makan gitu, terserah dia, sesuka dia aja gitu maksudnya. Ya nggak kayak yang terserah terus dia ngomong mie goreng, nasi goreng, terus gue kayak ngomong enggak ah nggak mau, terus dia ngomong ayam enggak ah nggak mau, enggak gitu. Gue tuh kayak terserah aja, emang beneran terserah, pure terserah gitu ya kan. Udah balik lagi gitu, balik lagi ulang-ulang. Gimana sih, misalnya cowok gue bilang mau makan apa kamu hari ini, di hati gue udah ada tuh, udah ada udah ada kayak bisa mau makan apa gitu ya kan. Sampai sekarang aja gue males ngomongnya nih, nggak enak aja gitu. Ya mau makan misalnya nih, di hati gue kayak aduh pengen makan KFC gitu gitu kan, sekali-kali makan yang gak sehat gitu kan. Padahal tiap hari makan gak sehat ya kan. Ya terus dianya ya pokoknya gue bilang terserah gitu. Terus dianya ya sebel sih, kayak mungkin di pikiran dia nih orang males buat mikir dah soal makanan doang, males mikir gitu kan. Terus udah gitu kayak apa ya, aku bingung gitu, dia ngomong aku bingung nih nggak kepikiran apa-apa, bantuin dong mikir misalnya. Dan lagi saya akan jawab terserah ya kan.
Banter-banter palingan, banter-banter gak tuh bahasa apaan anjir, mentok-mentok palingan gue ngomong mau makan nasi. Ya gitulah. Ya sebenarnya sih ya, apa sih susahnya gitu diomongin gitu kan. Nggak susah dan nggak salah juga kan ditanya. Kalau ditanya emang harus dijawab. Gitu kan etikanya. Orang nanya kita jawab gitu. Kecuali emang emang nggak tahu jawabannya gitu kan. Padahal itu tahu, udah ada di otak, di hati, tapi kenapa nggak keluar di mulut gitu, susah gitu. Ya, ya gimana ya, gue juga cewek anjir. Mau dibawa selogika-logikanya pun tetap aja ya kan perasaan yang bicara gitu. Terus ada temen gue tuh baru kemarin curhat. Halo yang denger ini, nggak bakal gue sebutin kok namanya, tenang aja. Dia bilang katanya gini, cewek gue akhir-akhir ini minta-minta terus gitu kan, minta dibeliin ini itu gitu, dan sering gitu, kayak seminggu bisa bisa 6 kali lah dikasih napas cuman sehari doang. Nggak tahu sesering apa, pokoknya kayak sering aja gitu. Terus dia bilang gue pengen ngomong, apa sih namanya, pengen ngomong jangan sering-sering gitu, cuman gak enak gitu. Terus gue bilang ya lu mampu gak, lu nyanggupin gak gitu, nyanggupin apa yang dia pinta gak. Terus kata dia ya gue berusaha nyanggupin lah, itu kan cewek gue, katanya gitu. Terus gue ngomong ya tapi kalau misalnya lu nggak sanggup gitu, sebenarnya nggak sanggup ya jangan dipaksain, ya bilang aja apa sih namanya, kalau akhir-akhir ini tuh nggak bisa beliin sering-sering, gituin aja gitu kan. Terus katanya gue udah pernah bilang gitu tapi kayaknya lupa dah dia sekarang katanya gitu kan. Terus gue bilang kayak ya omongin lagi lah gitu kan, ya ngobrol gitu kan sama pasangan sendiri, ini nih yang salah gitu. Kenapa orang lebih terbuka tentang hubungannya malah ke temennya gitu, bukan ke pasangannya sendiri. Itu tuh kayak kayak nggak make sense aja gitu ya. Harusnya ya ya yang emangnya harus diomongin sama pasangan ya omongin sama pasangan gitu, kenapa ngomonginnya malah ke teman gitu kan. Kayak yang tadinya harusnya masalah kalian cuma bisa di gimana, ntar dulu pikir dulu bahasanya, yang tadinya masalah kalian cuman kalian berdua doang yang tahu, malah jadi ada orang ketiga yang tahu ya kan gitu. Ini temen-temen gue pasti langsung dalam hatinya bullshit 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 gitu kan. Canda-canda ya, ya emang kalau misalnya masalah tentang sama pasangan ya baiknya diselesain sama pasangannya gitu gitu kan. Ya balik lagi ke temen gue yang itu kan. Terus gue bilang aja ya lu bilang aja ke cewek lu kalau misalnya lu tuh mau nabung buat masa depan gitu, buat masa depan yang lebih baik. Ntar kan kalaupun apa namanya awet sama kamu kan, kalau misalnya aku udah punya tabungan di masa depan itu lebih enak lagi gitu gitu kan. Jadi nggak terlalu sulit lah di masa depan nanti. Cewek kalau digituin langsung meleleh hatinya tuh, kayak ya ampun cowok gue gitu udah mikirin masa depan, so sweet banget gitu kan. Padahal mah di masa depan nggak tahu sama lu, nggak tahu sama orang lain kan. Ger aja he mbaknya. Ya itu sih intinya, cewek tuh cuman pengen diperhatiin, pengen dilindungin, pengen dimanjain ya. Ya kayak anak kecil sih, walaupun udah dewasa tuh cewek tuh di dalamnya tuh masih ada jiwa-jiwa asik, kepada orang tertentu tuh masih ada jiwa-jiwa masih bocahnya gitu, pengen disayang gitu loh. Ih, ngerti gak sih? Pakai nanya cowok cewek gue tuh maunya apa gitu, ya maunya disayang gitu. Semarah-marahnya gue, semarah-marahnya gue
Kalau disogok es krim juga luluh. Murah, murah, ngambek gitu kan. Sayang, aku minta maaf. Enggak, sayang, aku janji gak bakal ngulangin lagi. Enggak, udah jangan ngomong lagi sama gua, titik. Terus dia kayak, mau es krim? Mau. Mau es krim langsung gak mau. Udah, ya jalan. Ya gitu ya, intinya ya komunikasi sama pasangan ya, lagi-lagi komunikasi ya. Kalau urusan urusan perbucin-bucinan, urusan hubungan apapun itu gitu ya, ya komunikasi lah gitu. Ya kalau misalnya ya syukur-syukur kalau misalnya pasangannya tuh dua-duanya udah komitmen buat kalau ada apa-apa tuh komunikasi gitu. Maksudnya kalau ada apa-apa tuh ngomong gitu, jangan jangan dipendem gitu, nanti jadi jerawat. Syukur-syukur kayak gitu ya. Tapi ada aja sih kayak pasangan eh yang satu tuh pengennya terbuka gitu komunikasi gitu kan, yang satu tuh malah sekalinya diomongin gitu tentang masalahnya malah marah, terus udah gitu pergi gitu aja. Ya itu sih yang jelek sih, kayak yang satu ingin diskusi, yang satu kayak mau ngehindarin masalah gitu. Jadi tuh ya itu sih yang susah sih. Masanya gue dulu dulu tuh juga pernah ngalamin kayak gitu dan gak enak gitu. Guanya tuh open buat diskusi, kayak kayak mulu anjir dari tadi. Ya gitu. Misalnya nih, gua ngomong, kita kayaknya ada masalah yang harus diselesain deh. Kayak gini gitu. Ini orang udah, wah, aku tidak mau dengar, langsung itu pergi gitu aja, keluar gitu. Berharap masalahnya selesai dengan cara dia kabur gitu. Padahal enggak, masalah bakal tetap ada, dan gara-gara nggak diselesain ya malah numpuk ke depan-depannya tuh, dan ya malah jadi bom waktu gitu. Nantinya malah jadi pertengkaran yang hebat banget gitu. Daripada gue sih mendingan apa sih, mendingan pertengkaran yang kecil-kecil gitu loh, yang ya nggak bertengkar juga sih ya, mendingan diskusi-diskusi gitu. Ya berantem kecil lah buat bumbu-bumbu hubungan gitu kan, daripada berantem yang gede gitu. Kayaknya udah males juga sih gitu ya. Paling sekalinya ada berantem gede sih gue ngalah sih, mendingan ngalah sih daripada diladenin, mendingan ngalah ya, karena udah males sih ngapain gitu, nggak worth it lah. Tapi tergantung sih masalahnya ya, nggak bisa dipukul rata ya gitu. Intinya di dalam otaknya cewek tuh adanya apa sih? Nggak ada, di dalam otak kita tuh nggak ada apa-apa. Semuanya di hati. Ya gitu. Gue dulu pernah tuh kayak dalam hati tuh mikir macem-macem tentang si cowok ini gitu. Misalnya kayak banyakan kaya, anjir males banget dah, banyakan contoh kayaknya di video satu ini. Iya, mikir macam-macam ya, biasalah cewek gitu. Mikir, oh jangan-jangan dia lagi sama yang lain, jangan-jangan dia gini gitu kan. Ya itu cewek emang. Terus tiba-tiba kalau ketemu gitu, pas ketemu diperiksain ya kan, badannya ada yang merah-merah enggak nih. Takutnya ya kan di leher ada merah gitu kan, ini bekas siapa, aku tidak meninggalkan ini gitu kan, ini gatel kena nyamuk, bohong gitu pasti cewek itu. Kalau misalnya cowok ngasih ngasih bukti gitu kayak ini bukan bohong. langsung langsung auto bohong, dicap bohong padahal cowoknya udah jujur, kasihan banget ya gitu. Tadi gue mau cerita apa sih, udahlah nggak penting kayaknya. Dari tadi 19 menit anjir ngomongin apa sih. Ya pokoknya intinya buat cowok-cowok ya kan, janganlah apa sih namanya, berubah gitu.
sikapnya. Janganlah kalian tuh ngerasa udah ngedapetin terus udahlah udah dapet ini, terus udah si ceweknya tuh udah nggak diprioritasin lagi gitu, kayak di nomor 2 atau 3 kan gitu kan di hati ya gitu. Kalau misal ya nomor satu tetap sih, kalau ada kerjaan ya nomor satuin kerjaan lah. Jangan nomor satu keluarga gitu kan, keluarga, kerjaan gitu, terus belajar, terus ceweknya nomor berapa anjir, fuck lah. Ya pokoknya jangan jangan beda lah dari yang pas PDKT itu loh. Kayak ya ya udah, gue nggak mau ngasih contoh lagi nih, udah 20 menit. Pokoknya jangan beda gitu, perhatiannya tetap sama. Kalaupun misalnya ada rasa-rasa bosen gitu dikit gitu kan, ya kayak yang gue bilang kemarin, bosen kan manusiawi ya. Kalau ada rasa-rasa bosen dikit itu jangan ditunjuk-tunjukin banget lah gitu. Mendingan ajak ceweknya kemana gitu, biar bukan kemana ya, ya gimana kek, pokoknya ada inisiatif gitu buat ngelakuin hal baru yang segala macem lah pokoknya. Ya jangan malah berkurang perhatiannya, jangan malah udahlah, capek capek lah, nyadar kan ya, tau lah kalian gitu, cowok-cowok yang ngerti lah maksudnya gitu. Ya udah, sampai sini aja lah anjir, 21 menit. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya guys, bye.